Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. UEA akan bangun Masjid Jokowi di Abu Dhabi. Fadlizon, silakan komentar. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab atau UAE sudah terjalin lama. Tapi di masa pemerintahan Jokowi, hubungan antara kedua negara ini kian erat. Hubungan diplomatik ini kian terlihat jelas saat diubahnya nama salah satu jalan di Abu Dhabi menjadi Jalan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu saja, di Solo juga sudah dibangun sebuah masjid megah, yaitu Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, yang merupakan replika dari Grand Mosque Abu Dhabi. Masjid ini hadiah dari Pangeran UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Jokowi. Kemudian, sebagai penghormatan kepada pemerintah UAE, Jalan Tol Champek Layang di Indonesia yang berubah menjadi Jalan Layang MBZ atau Mohammed bin Zayed. Bahkan UAE yang berinvestasi 10 miliar dolar atau 140 triliun rupiah di Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund atau SWF milik RI. Penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari Sheikh Mohammed bin Zayed. Nilai investasi ini merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lain yang ikut investasi. Jepang 4 miliar dolar, Amerika Serikat dan Kanada masing-masing hanya 2 miliar dolar. Apakah ini tidak cukup menggambarkan hubungan baik antara kedua negara ini? Ada informasi terbaru di mana UAE berkomitmen untuk membangun Masjid Jokowi di dekat Jalan Presiden Jokowi, Abu Dhabi. Pihak UAE sedang dalam pembahasan terkait desain Masjid Jokowi. Posisi saat ini adalah dalam pembahasan desain, di mana diharapkan ada ciri khas Indonesia pada bangunan masjid tersebut. Masjid Jokowi ini nantinya memiliki daya tampung hingga 1.000 jamaah laki-laki dan 250 jamaah perempuan. Belum ada informasi terkait dengan luas kawasan masjid tersebut. Seketika saya jadi teringat dengan Fadlizon. Kira-kira dia sedang ngapain ya? Semoga tidak tiarap. Dia beberapa waktu lalu protes keras, entah sekeras apa. Protes mengenai penamaan jalan tol menjadi Jalan Mohammed bin Zayed. Dia tanya apa jasanya kepada Indonesia hingga namanya layak disematkan sebagai jalan tol Champek. Menurut Fadli, masih ada banyak pahlawan Indonesia yang bisa diabadikan namanya di jalan besar. Nah, mari kita tanyakan lagi kepada Fadlizon. Apa komentarnya mengenai rencana pembangunan Masjid Jokowi? Apa dia bakal protes juga? Kenapa harus Masjid Jokowi? Kenapa bukan namanya? Apakah warga di Abu Dhabi ada yang senyinyir Fadlizon, teriak-teriak protes apa jasa Jokowi di UEA sehingga namanya layak dijadikan nama sebuah masjid? Apakah warga di sana bakal demo berjilid-jilid karena UEA telah dijajah Indonesia? Apakah ada yang teriak kenapa harus pakai nama Jokowi padahal ada banyak tokoh lain di negara tersebut? Inilah bedanya pemimpin yang dihargai oleh negara lain dengan politisi tak berguna yang kerjanya hanya nyinyir. Itu pun nyinyirannya sangat tidak bermutu. Dibanding Fadli yang hanya besar mulut, Jokowi jauh lebih banyak jasanya bagi negara ini. Dunia internasional pun sudah mengakui. Bahkan pada tahun 2019, Jokowi jadi cover utama majalah milenial Ar-Rajul atau Sang Tokoh yang terbit di Arab Saudi. Lebih pantas kalau kita tanyakan pada Fadlizon, apa jasanya sehingga dia berhak dan merasa hebat bisa nyinyir seenaknya? Apa yang telah dia perbuat untuk negara ini? Sehingga dia bisa begitu pedenya melihat bobrok orang lain tanpa melihat bobroknya sendiri. Tanpa melihat latar belakang dan asal-usul, Fadli hanya kritik sembarangan. Padahal ini adalah urusan hubungan diplomatik yang erat. Bahkan kalau mau dipikir-pikir, UEA sudah memberikan banyak hal untuk Indonesia saat ini. Lucunya lagi, coba pikirkan, kalau Indonesia lebih dekat dengan Cina, pasti banyak yang kebakaran bulu ketiak. Para barisan sakit hati akan keluar dari sarangnya dan kesurupan massal, teriak Indonesia dijajah dan digadaikan ke Cina. Dekat dengan negara Timur Tengah pun ada aja yang protes. Entah apa maunya mereka ini. Yang jelas mereka ini tidak ada manfaatnya bagi negara ini.
cuma nyinyir doang. Nyinyir pun tanpa solusi, tidak sesuai konteks. Mereka hanya nyinyir saja. Mereka hanya nyinyir saja tanpa peduli apapun yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siword.com. Terima kasih dan sampai jumpa.